Kembali bersama Rafflesia Tani Channel yang konsisten membuat video-video edukatif yang bermanfaat tentang pertanian. Pada kesempatan ini saya akan mereview pengendalian kepiting tanah atau lembing batu pada tanaman padi. Seperti apa cara pengendaliannya? Untuk itu simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dan konsisten dalam membuat dan menyediakan video-video edukatif tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, lembing batu atau kepiting tanah merupakan hama dari bangsa serangga yang menyerang tanaman padi, mulai dari fase pembibitan hingga tanaman dewasa dengan cara menghisap cairan pelepah dan batang. Adapun gejala kerusakan yang ditimbulkan, daun akan menjadi kering dan menggulung secara membujur. Gejala seperti sundap dan beluk yang merupakan gejala kerusakan umum yang menyebabkan gabah setengah berisi atau hampa. Penghisapan oleh kepiting tanah pada fase anakan akan menyebabkan jumlah anakan berkurang dan pertumbuhan terhambat atau kerdil. Sementara pada fase bunting, tanaman akan menghasilkan malai yang kerdil, ekresi malai yang tidak lengkap, dan gabah menjadi hampa. Dan dalam kondisi populasi kepiting tinggi, tanaman yang dihisap akan mati dalam waktu yang dekat. Para sahabat tani sekalian, morfologi dari lembing batu biasanya menetap di sela-sela batang tanaman padi. Selain dijadikan tempat bersembunyi dari musuh alami, hal ini juga sangat menyulitkan dalam pengendaliannya. Para sahabat tani sekalian, dalam pengendalian hama sasaran ini, agar hasilnya sesuai dengan harapan, haruslah dilakukan dengan benar dan lakukan pengendalian dengan bahan kimia atau insektisida apabila populasi lembing batu atau kepiting tanah ini 5 ekor dalam satu rumpun padi. Dan agar pengendaliannya efektif, hal yang paling utama adalah sawah harus digenangi sehingga hama kepiting tanah akan naik ke bagian daun, lalu kemudian segera dilakukan penyemprotan dengan insektisida. Para sahabat tani sekalian, hal yang penting juga, gunakan insektisida yang kami rekomendasikan yang berbahan aktif seperti alpha-simetrin, deltametrin, zeta-sipermetrin, atau insektisida dengan merek dagang seperti Pastak 15, Atabron 50 EC, Matador 25 EC, Puri 50 EC, Regen 50 SC, serta Decis 25 EC. Para sahabat tani sekalian, dalam kesempatan ini kami akan mengendalikan kepiting tanah menggunakan bahan aktif deltametrin dengan merek dagang Decis 25 EC. Decis 25 EC ini telah saya review pada video sebelumnya, yang link videonya ada pada kolom deskripsi. Para sahabat tani sekalian, ini adalah kondisi awal populasi kepiting tanah yang akan saya kendalikan. Seperti visual, terdapat pada beberapa rumpun populasi yang telah melampaui ambang batas pengendalian, yaitu 5 ekor kepiting tanah dewasa pada setiap rumpun. Dan para sahabat tani sekalian, ini adalah kondisi setelah beberapa jam dilakukan aplikasi. Semua kepiting tanah telah berjatuhan karena keracunan, yang artinya bahan aktif dari Decis 25 EC ini, yaitu deltametrin, bekerja dengan baik dalam melakukan pengendalian hama sasaran ini. Para sahabat tani sekalian, melihat hasil aplikasi sesuai dengan harapan. Untuk itu kami sangat merekomendasikan penggunaan insektisida ini untuk pengendalian lembing batu ataupun kepiting tanah.
Para sahabat tanah sekalian, itulah review singkat mengenai aplikasi Decis 25EC dalam melakukan pengendalian kepiting tanah ataupun lembing batu. Semoga video singkat ini dapat menambah sedikit wawasan kita dalam rangka pengelolaan padi sawah dalam pengendalian hama sasaran.